Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Selamat datang di mentoring ke-8. Nah, di sini Mbak mau sedikit berbeda. Mbak mau jelasinnya lewat video ini, dan di sini pada mentoring ke-8 yaitu materinya itu mengenai stres dan manajemen stres. Nah, di slide kedua yaitu apakah Anda melihat mahasiswa sekarang ini tuh mengalami stres di era sekarang. Nah, menurut kalian contohnya aja nih ya, gampang nggak sih orang itu timbul masalah stres dari pekerjaannya, entah dari tuntutan tugasnya. Pasti semua orang pasti pernah mengalami stres kan ya. Terus yang di sini di materi ini kita itu akan membahas tantangan pada 4 tantangan stres di era 4.0. Terus yang kedua yaitu mengapa kok bisa terjadi stres, yang ketiga yaitu bagaimana cara mengelola stres, dan yang terakhir yaitu ada latihan. Nah, penjelasan yang pertama yaitu tantangan-tantangan apa aja sih yang ada di industri saat ini atau era 4.0. Nah, di sini tuh ada tantangan, berbagai macam tantangan. Yang pertama yaitu ada complex problem solving, yaitu kemampuan memecahkan masalah yang asing yang di dalam dunia nyata. Terus yang kedua yaitu adalah social skill, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Terus yang ketiga yaitu ada process skill, kemampuan yang terdiri atas active listening, logical thinking, and monitoring self. Terus yang keempat ada system skill, kemampuan untuk dapat melakukan judgement dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat atau dijalankan. Terus yang kelima itu ada cognitive abilities, yaitu skill ini itu terdiri dari antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, and visualization. Terus di sini ada 16 skill for new generation. Apa aja sih skill-skillnya? Nah, kita lihat ya. Di sini ada dibagi menjadi 3, yaitu foundational literacies, yang kedua yaitu kompetisi, yang kelima ada kualitas karakter. Nah, di foundational sendiri itu ada literasi, numeracy, scientific, terus ada ICT, financial, dan cultural and civic literacy. Terus yang di kompetensi itu ada apa aja sih? Nah, di sini tuh ada yang kompetensi ini tuh ada kemampuan kita dalam berpikir kritis, kreativitas, communication, dan collaboration. Terus yang ada di karakter quality yaitu ada curiosity, initiative, persistence. Terus yang ke-14 ada adaptasi, yang ke-15 ada kepemimpinan, dan yang ke-16 adalah social and budaya awareness. Terus di slide selanjutnya itu ada sebuah gambar yang menanyakan ke kalian apa sih yang dialami oleh Pak Eko. Nah, menurut kalian apa sih yang dialami oleh beliau? Bisa kalian lihat sendiri kan, di situ ada pekerjaannya yang menumpuk. Terus dia itu kayak ada tekanan. Nah, ya benar, Pak Eko ini sedang mengalami stres. Lalu apa sih yang dimaksud dengan stres? Yang pertama yaitu adalah stres adalah suatu respon yang adaptif. Terus yang kedua yaitu adalah dihubungkan oleh karakteristik atau proses psikologis individu. Nah, di stres ini kita itu perubahan sikap yang dialami oleh seseorang, entah itu karena tekanan atau yang lainnya. Terus di sini ada dimensi stres. Yang pertama yaitu ada tuntutan lingkungan. Terus yang kedua ada suatu respon yang adaptif. Yang ketiga ada terdapat perbedaan individual. Nah, selanjutnya yaitu ada stresor dan hasil. Yang pertama yaitu ada tingkat individual, contohnya aja tuntutan pekerjaan, terus konflik peran, terus pengendalian lingkungan yang dirasakan. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan dengan supervisor, dan yang selanjutnya itu ada beban kerja. Terus yang kedua, stresor yang kedua yaitu ada tingkat kelompok. Yang pertama yaitu ada perilaku manajerial, kurangnya kekompakan, konflik dalam kelompok, terus perbedaan status. Dan yang ketiga yaitu ada tingkat organisasi, contohnya kebudayaan, struktur, teknologi, pengenalan, dan perubahan dalam kondisi kerja. Terus yang keempat ada ekstra organisasional.
Yang pertama ada ekonomi, ada keluarga, ada waktu yang berubah, terus ada polusi, panas, kepadatan udara. Terus hasilnya itu gimana sih yang tingkat individual? Nah, psikologis, hasil dari semua stresor tadi itu ke siapa sih dan gimana. Nah, yang pertama yaitu ada psikologis yang berkaitan dengan sikap, tentunya kepuasan kerja, komitmen organisasional, terus keterlibatan dengan pekerjaan, kepercayaan diri, kepenatan, emosi, depresi. Terus keperilakuan itu ada ketidakhadiran, turnover, kinerja, kecelakaan, penyalahgunaan substansi. Terus yang ketiga yaitu ada kognitif, di mana di dalamnya itu ada pengambilan keputusan yang buruk, kurangnya konsentrasi, mudah lupa. Terus hasil yang ditimbulkan dari kesehatan fisik yaitu sistem kardiovaskular, sistem kekebalan, sistem muskuloskeletal. Terus yang keempat ada sistem gastrointestinal, maksudnya itu bisa kita lihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari stres, entah itu berasal dari stresor tingkat individual, tingkat kelompok, tingkat organisasi, ekstra organisasional. Nah, itu sangat berdampak sekali. Terus selanjutnya yaitu apa sih yang diakibatkan, apa sih respon dari stres. Nah, yang pertama yaitu ada gangguan emosional. Mbak yakin di antara kalian itu pasti pernah ngalamin stres, entah itu karena tuntutan, entah itu karena tekanan. Terus kalau kalian stres, pasti kalian itu stres itu akan memberikan kalian respon yang bersifat cemas, gelisah, terus gampang marah, terus gampang tersinggung, depresi, rasa harga diri menurun, mood berubah-ubah. Nah, gini ya, Mbak yakin kalau kalian tuh waktu kalian lagi ada tekanan, kalau kalian ada stres, pasti mood kalian itu berubah-ubah, kayak mood swing gitu. Terus next itu ada respon yang kedua yaitu ada gangguan intelektual, di mana gangguan ini tuh berkaitan dengan berpikir, terus gangguan dalam konsentrasi, ingatan, sulit mengambil keputusan, suka melamun, kehilangan rasa humor, prestasi kerja yang menurun, terus mutu kerja rendah. Nah, pada gangguan intelektual ini tuh kayak semuanya tuh berhubungan dengan pikiran kalian, entah itu daya ingatan kalian itu menurun, entah kinerja kalian itu menurun. Pokoknya stres ini tuh sangat berdampak bagi kehidupan kalian. Terus respon dari stres yang ketiga yaitu ada gangguan fisikal, entah contohnya dari gangguan ini yaitu seperti kepala kalian sakit atau pusing. Biasanya kalau kita itu ngerjain tugas ya, dan itu keburu, dan itu ada deadline, terus pasti yang kita rasain adalah kita itu semakin stres, terus kepala kita jadi pusing kan. Nah, kayak gitu, itu yang dinamakan gangguan sama fisikal. Terus yang keempat yaitu ada gangguan pada interpersonal, dimana gangguan ini tuh mampu mempengaruhi hubungan kalian dengan orang lain, baik di luar maupun di dalam. Terus contohnya itu kayak kalian itu bisa kehilangan kepercayaan dari orang lain, terus mudah mempermasalahkan orang lain, mudah membatalkan janji atau tidak memenuhinya, terus suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini tuh yang kalian hadepin waktu kalian lagi stres. Terus di sebelah kalian itu ada teman kalian, kayak gimana ya, kayak kalian itu mau di ngertiin sendiri tanpa kalian ngertiin perasaan orang lain. Next ada tahapan stres itu seperti apa sih. Nah, yang pastinya itu dikenal dengan general adaptation syndrome. Nah, ada beberapa tahap, yaitu tahap alarm atau tahap bahaya, yaitu menerima tuntutan dari lingkungan dan menganggap sebagai ancaman. Masa ini tidak berlangsung lama. Terus yang kedua ada tahap resistance, di mana berupaya untuk menghadapi tuntutan. Terus yang ketiga ada tahap exhaustion, yaitu kehabisan tenaga. Terus stres itu apakah berkonotasi negatif? Nah, Sale itu membagi stres menjadi dua, yaitu stres yang positif dan stres yang negatif.
stres yang positif itu yang pertama adalah konstruktif, yang kedua yaitu menghasilkan sesuatu yang positif, dan kebalikannya stres yang negatif yaitu atau distress yaitu destruktif dan menghasilkan sesuatu yang negatif. Terus next Mbak mau jelasin tingkatan-tingkatan yang ada di stres, yaitu stres tahap 1 yaitu merupakan tahapan stres yang paling ringan dan mengembirakan atau membangun. Terus biasanya ditandai oleh semangat kerja yang berlebih, senang dengan pekerjaannya. Terus yang ketiga itu ada secara tidak sadar menyebabkan cadangan energi menipis. Nah, terus yang kedua ada stres tahap 2, di mana dampak stres yang semula menyenangkan sebagaimana diuraikan oleh stres tahap 1 itu mulai menghilang. Terus timbul keluhan lelah yang disebabkan karena cadangan energi tidak lagi cukup sepanjang hari karena tidak cukup waktu untuk beristirahat. Terus ada stres tahap 3. Yang pertama yaitu bila seseorang tetap memaksakan diri dalam pekerjaannya, maka keluhan lelah semakin nyata. Terus yang kedua yaitu mulai muncul perasaan tidak tenang. Yang ketiga yaitu meningkatnya ketegangan emosional, insomnia, dan koordinasi tubuh terganggu. Terus yang keempat ada pada tahapan ini seorang sudah harus berkonsultasi pada dokter untuk memperoleh terapi. Terus yang selanjutnya itu ada stres tahapan 4, di mana pada tahap ini itu terjadi bila seseorang merasakan keluhan semu pada tahap 3 namun tetap memaksakan dirinya untuk bekerja tanpa istirahat yang cukup. Terus ada mulai merasakan kebosanan, kejenuhan, terus respon melambat, konsentrasi menurun, timbul rasa takut dan cemas. Terus yang selanjutnya ada stres tahap 5, di mana ditandai dengan ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan dan sederhana. Terus ada ketakutan dan kecemasan semakin meningkat. Terus selanjutnya ada stres tahap 6, yaitu merupakan tahapan klimaks atau tahapan akhir. Seseorang sering mengalami serangan panik dan perasaan takut mati. Terus tidak jarang orang pada tahapan ini berulang kali dibawa ke UGD bahkan ke ICU, meskipun pada akhirnya dipulangkan karena tidak ditemukan kelainan fisik organ tubuh. Jadi tahapan yang keenam ini itu benar-benar tahapan yang bahaya. Nah, ini bagaimana cara kalian menghadapi stres, flight or fight. Terus kalau kalian menghadapi stres itu kayak gimana? Nah, dimana flight ini tuh kayak ya udah kayak menyerah gitu. Terus kalau fight itu kalian masih tetap semangat meskipun kalian stres, kalian tetap menghadapinya tuh dengan positif kayak gitu. Terus ada penanggulangan, di mana faktor situasional, faktor pribadi itu berimbas ke penilaian kognitif atas stresor. Terus strategi penanggulangannya, strategi penanggulangannya itu ada di mana ada mengendalikan, melarikan diri, manajemen terhadap gejala. Nah, next Mbak mau jelasin keteguhan hati, di mana keteguhan hati adalah kemampuan secara sudut pandang atau secara keperilakuan mengubah bentuk stresor atau seseorang yang stres yang awalnya negatif menjadi tantangan yang lebih positif. Terus dimensi kepribadian yang berpengaruh yaitu ada komitmen, terus yang kedua ada lokus pengendalian, yang ketiga ada tantangan. Nah, di sini ada kepribadian tipe A, dikenal dua kepribadian yaitu tipe A dan tipe B. Tipe A itu lebih rentan terkena stres. Terus selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengelola stres. Yang pertama yaitu kerekayasaan organisasi, yang kedua ada kerekayasaan pribadi, yang ketiga ada teknik penenangan pikiran, yang keempat ada teknik penenangan melalui aktivitas fisik. Nah, kerekayasaan organisasi sendiri itu adalah mengubah lingkungan kerja agar tidak dirasakan sebagai lingkungan yang penuh stres. Kalian harus memanipulasi kalau kalian tuh nggak apa-apa. Sebenarnya kalian itu stres di pekerjaan itu, kalian itu harus memanipulasinya menjadi, oh ya aku nggak apa-apa kok di sini. Terus yang kedua ada memperhatikan lingkungan kerja. Terus yang ketiga yaitu ada menurut Everly dan Giordino yaitu manajemen by objective.
Yang pertama yaitu ada menetapkan sasaran realistik, yang kedua ada merancang perangkat perencanaan, tindakan, metode untuk mencapai sasaran, yang ketiga yaitu menciptakan strategi untuk mengukur keberhasilan, dan yang keempat yaitu mengukur keberhasilan mencapai sasaran. Nah, selanjutnya yaitu ada mengelola waktu, di mana ada 3 yaitu analisis waktu, strategi untuk mengorganisasi, strategi untuk follow up. Nah, selanjutnya yaitu ada kerekayasaan individu. Yang pertama yaitu mengubah faktor-faktor dalam individu agar ambang stres tersebut itu meningkat. Terus yang kedua yaitu toleransi terhadap stres meningkat, dapat lebih lama bertahan pada situasi yang penuh stres dan mempertahankan kesehatannya. Terus Mbak mau jelasin mengenai penenangan pikiran, di mana penenangan pikiran ini tuh dapat mengurangi. Selanjutnya yaitu ada penenangan pikiran, di mana penenangan pikiran itu mengurangi kegiatan berpikir, yaitu proses berpikir dalam bentuk berencana, mengingat, berkhayal, menalar yang secara berkesinambungan kita lakukan dalam keadaan bangun dan sadar. Terus cara yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu ada meditasi, yang kedua ada pelatihan relaksasi autogenik, yang ketiga ada pelatihan relaksasi neuromuskular. Terus penanganan melalui aktivitas fisik, di mana yaitu menghamburkan atau untuk menggunakan sampai habis hasil stres yang diproduksi untuk ketakutan atau ancaman. Terus yang kedua yaitu ada mengubah sistem hormon dan saraf ke dalam sistem mempertahankan. Nah, di sini ada ciri-ciri yang ada di tipe A, di mana yang pertama ada ambisius, agresif, kompetitif, terus banyak jabatan rangkap, dan masih banyak lagi sampai berusaha keras untuk dapat segala sesuatunya. Terus yang kedua itu tipe B, ada ambisinya itu wajar-wajar aja, nggak kayak tipe A. Terus tidak agresif dan sehat dalam berkompetisi, serta tidak memaksakan diri. Nah, di tipe B ini itu kayak lebih santai gitu, nggak kayak tipe A yang kayak ambisius. Nah, terus ada lagi yaitu dalam mengendalikan segala sesuatu, mampu. Terus ada lagi yaitu tidak kaku, bersifat fleksibel, terus mudah bergaul, ramah, dan dapat menimbulkan empati. Terus pandai mengatur waktu dengan tenang. Terus dapat mengatur waktu dalam berorganisasi dan memimpin, bersifat akomodatif. Terus cara berbicaranya tidak tergesa-gesa. Lalu pertanyaannya, Mbak, kalian itu termasuk tipe yang mana sih? Tipe A apa tipe B? Sekian yang dapat Mbak sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada kesalahan kata, Mbak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.